Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan Ibu Eka. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Pada pertemuan kali ini kita akan kembali belajar tematik, yaitu tema 5, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Baik, sudah siap ya semua ya? Kita mulai. Tahukah kamu siapa pahlawan Indonesia yang dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional? Wow, kamu hebat, benar sekali. Ia adalah Ki Hajar Dewantara. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mengulas sedikit tentang Ki Hajar Dewantara, ya. Baik teman-teman, silakan kamu baca teks tentang Ki Hajar Dewantara pada buku tematik halaman 82. Ibu tunggu ya. Sudah selesai? Baik, untuk menambah informasi tentang Ki Hajar Dewantara, Ibu akan berikan sedikit video tentang Ki Hajar Dewantara. Raden Mas Suwardi Surjaningrat, salah satu tokoh pahlawan nasional Indonesia sekaligus menyandang Bapak Pendidikan. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei tahun 1889. Pada masa itu, ia adalah seorang pahlawan yang berani menentang kebijakan pendidikan pemerintah Hindia Belanda. Kritiknya terhadap kebijakan pemerintah saat itu membuat ia diasingkan ke Belanda. Setelah ia kembali dari Belanda, ia mengganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Hal ini bertujuan agar ia dapat secara bebas dekat dengan rakyat. Dan pada saat itu beliau mendirikan sekolah di kota Yogyakarta dengan nama Taman Siswa. Prinsip dasar yang ada dalam sekolah Taman Siswa dikenal sebagai Patrap Triloka. Prinsip ini kemudian digunakan sebagai pedoman bagi para guru. Prinsip ini tertulis dalam bahasa Jawa yang berbunyi, Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tuturi handayani. Artinya, di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Hingga saat ini Patrap Triloka digunakan sebagai panduan dan pedoman dalam dunia pendidikan di Indonesia. Atas semua jasanya dalam dunia pendidikan, ia dinyatakan sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Dan ia dikukuhkan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Soekarno melalui Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 305 Tahun 1959, tanggal 28 November tahun 1959. Ya teman-teman, setelah membaca dan menyimak video tadi, kita jadi tahu ya bahwa Ki Hajar Dewantara ini adalah pahlawan yang pantang menyerah dan tidak pernah gentar dalam memperjuangkan kemajuan pendidikan di Indonesia. Nah, selain Ki Hajar Dewantara, kali ini kita juga akan mempelajari dan mengetahui lebih jauh tentang pahlawan lainnya. Nah, tahukah kamu siapa pahlawan nasional yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia? Benar sekali, dia adalah Insinyur Soekarno. Nah, silakan kamu baca teks berikut ini ya. Baik, untuk mengetahui informasi lebih jauh tentang Insinyur Soekarno, kita simak video berikut ini. Biografi Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Insinyur Soekarno adalah salah satu tokoh paling penting bagi kemerdekaan Indonesia. Bersama dengan Muhammad Hatta, Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Wah, bagaimana kisah kehidupan Presiden pertama Indonesia ini ya? Yuk kita cari tahu bersama. Soekarno lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901. Ayahnya bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo dan ibunya bernama Ida Ayu Nyoman Rai. Oh iya, saat lahir, nama yang diberikan kepada Soekarno adalah Kusno. Baru pada usia 11 tahun, nama beliau diubah oleh ayahnya menjadi Soekarno. Masa kecil Soekarno dihabiskan di Tulung Agung dan Mojokerto.
Namun pada tahun 1915, Soekarno harus pindah ke Surabaya untuk bersekolah di HBS atau Hoogere Burgerschool. Selama di Surabaya, Soekarno tinggal di rumah Hos Cokro Aminoto, salah satu tokoh organisasi pertama di Indonesia. Nah, di masa inilah jiwa kepemimpinan, wawasan, serta nasionalisme Soekarno mulai bertumbuh. Pada tahun 1921, Soekarno melanjutkan sekolah ke Technische Hogeschool te Bandung, atau yang sekarang disebut Institut Teknologi Bandung. Soekarno mengambil jurusan teknik sipil. Di masa inilah jiwa nasionalisme Soekarno semakin bertumbuh. Bahkan bersama para anak muda nasionalis lainnya, Soekarno mendirikan klub kuliah umum bernama Algemene Studi Club. Klub inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya Partai Nasional Indonesia pada tahun 1927. Melihat Soekarno begitu aktif mengajarkan nasionalisme, pemerintah Belanda pun khawatir. Akibatnya, Soekarno berkali-kali dimasukkan ke dalam penjara. Meski begitu, semangat Soekarno sama sekali tidak padam. Selama di penjara, Soekarno justru memikirkan nasib rakyat Indonesia. Ketika Belanda menyerah dan Jepang mulai menjajah Indonesia, Soekarno pun dibebaskan. Soekarno mulai aktif dalam usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Beliau merumuskan Pancasila, ikut andil dalam merumuskan Undang-Undang Dasar, hingga mempersiapkan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya teman-teman, setelah menyimak video dan membaca teks tentang Insinyur Soekarno, kita jadi tahu ya bahwa Insinyur Soekarno atau lebih akrab disapa Bung Karno adalah pejuang pemersatu bangsa, pejuang melawan kolonialisme dan imperialisme, proklamator kemerdekaan bangsa Indonesia, serta Presiden pertama Republik Indonesia yang selalu dikenal dan dihormati bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain di dunia. Sebab selama hayatnya, Bung Karno telah menyumbangkan seluruh tenaga dan pikirannya untuk mempersatukan bangsa Indonesia agar menjadi bangsa yang besar, yang hidup dalam masyarakat berkeadilan dan berkemakmuran dan bebas dari penindasan. Nah, upaya Bung Karno untuk menciptakan masyarakat berkeadilan dan berkemakmuran ini sejalan dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana denganmu? Apakah kamu sudah menunjukkan sikap-sikap yang sejalan dengan sila kelima Pancasila? Apa sajakah sikap-sikap yang termasuk ke dalam pengamalan sila kelima Pancasila? Di sini ada beberapa contoh sikap yang mencerminkan pengamalan sila kelima Pancasila. Ya, yang pertama, berusaha menolong orang lain, kemudian menghormati hak dan kewajiban orang lain, menyayangi sesama manusia, dan menghargai hasil karya orang lain. Ya, Ibu harap kalian semua bisa menerapkan sikap-sikap ini dalam kehidupan sehari-hari, ya. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Materi kita pada hari ini telah selesai. Sekarang tiba saatnya kamu untuk mengerjakan tugas, ya. Ada 2 tugas yang akan Ibu berikan kepadamu. Yang pertama yaitu menjawab pertanyaan tentang Ki Hajar Dewantara pada halaman 83. Kemudian menuliskan informasi tentang Insinyur Soekarno dalam peta pikiran di halaman 90. Silakan kamu kerjakan di buku tulismu dan kirimkan tugas itu kepada gurumu masing-masing. Ya, teman-teman, terima kasih sudah menyimak pelajaran dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share.